Karena malah dia tidak nampak kalau di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017. Nah, akan tetapi kenapa kita ambil kanun? Kenapa kita ambil kanun kampung? Karena kita lihat ini lebih besar peluang untuk kita mainkan, ya, begitu kira-kira. Karena kalau di tingkat kabupaten, provinsi, apalagi undang-undang itu sudah butuh kekuatan yang besar untuk bisa mengintervensi. Nah, kemudian menyebut dengan pembahasan Bapak, kita lihat bahwa kesiapan dari perangkat kampung ini untuk menghadirkan kanun kampung yang sesuai dengan kaidah-kaidah perancangan perundang-undangan, baik dari segi aspek formil maupun aspek material. Ini mohon Bapak memberikan sedikit penjelasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hari ini masih bisa duduk di sini untuk berdoa melihatkan Bapak Abi dan para pemateri serta hari ini. Mungkin nanti saya agak berbeda melihat dari aspek Bohang dan Wali, ya. Dalam konteks hukum barangkali kita harus memahami ada pergeseran paradigma, pergeseran cara berpikir dan pergeseran cara melihat di dalam masyarakat. Ketika kita mencoba banding urun jamun dan urun jamun hanya internet, urun jamun 20 jam internet juga di rumah. Jadi ada perbedaan paradigma. Seolah-olah hukum itu yang hari ini ditafsirkan adalah tertulis. Ini pemahaman yang keliru yang hari ini dituangkan di dalam berbagai aspek. Padahal yang pengaruh ganda. Jadi ketika ada syukur alhamdulillah hari ini barangkali para di orang pesantren orang kaya juga masuk. Saya sudah pernah cerita kalau bisa masuk ke dalam legislasi. Jadilah anggota DPR barangkali sebagian besar itu harus berpikir orang pesantren, orang Dayak, sehingga akan merubah paradigma berpikir yang ada dalam masyarakat. Jadi hukum tertulis ini sebenarnya itu adalah salah satu. Jadi bukan hukum tertulis satu-satunya hukum. Urutnya yang dipahami di masyarakat hukum tertulis itu peraturan yang dibuat oleh aparatur. Itu pemahaman yang dirubah. Ketika hukum agama ini tidak dianggap hukum seolah-olah. Kenapa? Karena sanksinya dianggap tidak ada di penjara, tidak ada di dunia. Ini ada pemahaman yang keliru. Ketika misalnya kita tulis dilarang yang membuang air kecil sambil berdiri, ini dianggap orangnya ada yang kuat terhadap putih gemuk. Ini pemahaman orang. Jadi mandung seolah-olah ke undang-undang atau aturan. Ini pemahaman yang sudah bergeser. Ini dipelopori oleh negara-negara barat, terutama di Eropa kontinental. Belanda dan jadi semua ketentuan itu harus dibuat dalam konteks tertulis. Di Amerika tidak. Kalau kita mencoba lihat dalam konteks yang lain barangkali. Jadi dia hukum tertulis itu bisa saja itu adalah putusan-putusan penguasa tadi, putusan fatwa-fatwa atau bertuah itu jadi hukum sebenarnya. Tapi seolah-olah itu tidak dianggap. Kalau paham dari cerita zaman belum pakai set dengan gerhem itu. Orangnya hanya jadi hukum sandra ini. Itu bagi si orangnya pun kadang-kadang Tuhan lewat itu mendawa anak ibu